kita bahas saat ini kita salah satu dari kalian yang menjadi kita dalam doa. Oke, jadi baik kita terus sebelum kita mulai tadi. Terima kasih Yesua. Oke, sekali bangun dulu. Maria Pengali, Ariana Menggulaga, Astrid Kalimbu, Ria Melania Honda, Yosua Awate, Elvia Robetili. Hadir Bu. Oke, semua hadir ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang determinan matriks. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang determinan matriks, di SMP kalian sudah pernah belajar tentang sistem persamaan linear dalam variabel. Apakah kalian masih ingat tentang materi itu? Masih, Bu. Oke, bisa sebutkan apa yang sudah kalian pelajari, yang sudah pernah kalian pelajari? Apa-apa saja yang sudah pernah kalian pelajari dalam sistem persamaan linear? Untuk mencari nilai X dan Y itu Kalian mencari nilai X dan Y, apa dia dia? menggunakan ini tiga cara itu, cara substitusi, ini gabungan, eliminasi. Apa lagi? Sebelum kami ini mencari nilai X dan Y, pertama-tama itu kami memisahkan, misalnya kalau ada harga barang dulu atau ada barang ini kita memisahkan dulu barang itu apa dengan X dan Y. Setelah itu kami menggabungkan tiga. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalian sudah belajar bagaimana membuat misalan, kemudian membuat model matematika, dan juga menggunakan tiga metode yang sudah disebutkan yang tadi. Nah, sistem persamaan linear itu ada kaitannya dengan topik materi kita hari ini. Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana kaitan dari kedua topik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks. Sebelum itu, Ibu ulas kembali dulu tentang materi yang sudah terbagi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang matriks. Ada yang masih ingat pengertian matriks? Siapa masih ingat pengertian matriks? Petra, bagaimana? Matriks itu adalah yang terdiri dari baris dan kolom. Ya, terdiri dari baris dan kolom. Bisa kasih ini contoh dalam kehidupan sehari-hari bentuk matriks yang kalian bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang bisa kalian temui ya, silakan ya. Contohnya susunan kursi itu. Susunan kursi itu masih yang kita bilang kan saat ini dia kan satu baris begini, terus dia banyak ke belakang. Berarti kalau yang begini dia baris, terus yang berbanyak ke belakang itu dia kolom. Ya, bagus sekali. Ada yang punya contoh lain? Yosua? Saya Ya, Yosua. Bagaimana? kalau dalam kehidupan sehari-hari biasa pagi kita sebelum masuk kelas kan kita berbarisan itu ada biasa depan lurus sama belakang lurus jadi contoh matriks itu ada 10 barisan, 10 barisan, ada barisan yang depan sama belakang. Oke, bagus sekali. Masih ada lagi? Saya Ya, silakan. contohnya di bawah kelas ini lantai atau keramik. Kalau yang vertikal berarti itu baris, kalau yang horizontal itu berarti kolom. Oke, jadi kita bisa temukan berbagai macam contoh bentuk matriks dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam hal ini seperti yang disampaikan Petra, itu ada seperti lantai terdiri dari baris dan kolom. Nah, itu dia untuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk dalam topik utama kita tentang determinan matriks. Nah, determinan matriks yang akan kita bahas kali ini adalah yang berorder 2x2. Ada yang paham itu order 2x2 itu maksudnya seperti apa? Ayo silakan Yusuf. Order 2x2 itu adalah matriks yang baris itu ada kolomnya 2. Ya, tepat sekali. Terdiri dari 2 baris dan juga 2 kolom. Nah, sebelum itu kita tahu dulu pengertian dari determinan matriks itu sendiri. Determinan matriks itu selisih antara perkalian elemen-elemen yang ada di dalam diagram utama
dengan elemen-elemen yang ada di dalam diagonal samping. Kemudian determinan matriks itu dinotasikan dengan det A. Ini dibaca dengan det A. Nah, misalkan di sini ibu punya matriks A, ada elemen A, B, C, dan D. Nah, ibu menentukan determinannya. Caranya adalah det A atau determinan A itu sama dengan A kali B kurang B kali C. A kali B ini adalah diagonal utama, kemudian B kali C ini, B dan C ini adalah diagonal samping. Nah, itu untuk rumus dari determinan matriks berorder 2 kali 2. Oke. Bisa ulangi bagaimana tadi cara bacanya ini? Determinan A sama dengan A kali B kurang B kali B kali C. Iya, determinan dari matriks A itu sama dengan A kali B kurang B kali C. Oke, sekarang kita akan masuk dalam contoh soal bagaimana kita menentukan determinan dari suatu matriks. Misalkan di sini ibu punya matriks B dengan elemennya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ibu menentukan determinannya dia. Kita mencari determinan dari matriks B. Maka di sini kita mengalihkan diagonal utama ini, elemen-elemen pada diagonal utama. Jadi di sini 1 dikali dengan 4. 1 kali 4 kurang dengan elemen pada diagonal 2 kali 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 1 kali 4 4. 2 kali 3 6. 4 kurang 6 sama dengan 2. Jadi kita sudah bisa tahu ternyata untuk matriks B itu determinannya adalah 2. Contoh berikutnya lagi, misalkan ada matriks C. Pada bentuk elemennya itu 2, 4, 6, dan 8. Nah, determinan matriks C itu bagaimana sekarang? 2 kali 8 2 kali 8 kurang 4 kali 6 4 kali 6 sama dengan 2 kali 8 16 16 Bu. 16 kurang dengan 4 kali 6 24 16 dikurangi 24 min 8 ya, min 8. Jadi determinan dari matriks C itu adalah min 8. Sampai sini ada pertanyaan tentang bagaimana menentukan determinan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya mau tanya ibu, kan di situ kan kalau diagonal utama itu kan 1 kali 4. Kenapa kita tidak? Kan bisa juga 4 kali 1, kan dia sama-sama diagonal utama. Kenapa harus ini 1 kali 4? Kenapa tidak 4 kali 1? Oke, pertanyaan bagus dari Yanti. Yanti bilang kenapa hanya 1 kali 4, kenapa tidak 4 kali 1? Nah, kita lihat di sini. Kita bisa saja juga menggunakan seperti yang disampaikan, kita bisa kali-kali. Sebenarnya kita bisa pakai juga seperti itu. 1 kali 4 sama saja dengan 4 kali 1. Tapi kita kembali lagi di rumus yang sudah kita sepakati tadi atau rumus yang sudah ada gitu. Di sini kan dia bilang A kali B kurang B kali C. Jadi kita sesuaikan yang mana yang merupakan yang elemen yang merupakan yang sebagai A, B, C, dan D. Jadi untuk bentuknya seperti ini, kalau kita membalikan itu harus sesuai dengan rumus yang ada. Bisa juga seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita membalikan 4 kali 1 ini atau 1 kali itu bisa. Tapi kita harus sesuaikan dengan rumus yang ada. Bagaimana ya? Oke, masalah pertanyaan kalau mungkin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berorder 2 kali 2. Masalah kontekstual artinya itu masalah yang nyata, masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk masalah kontekstual itu kita bisa menggunakan rumus X sama dengan determinan X per determinan, kemudian Y sama dengan determinan Y per determinan. Nah, untuk mencari dx dan juga dy kita bisa menggunakan metode Kramer. Ada namanya metode Kramer. Nanti sebentar kita lihat bagaimana kita menentukan dx dan juga dy. Untuk lebih jelas kita langsung saja pada contoh soal.
supaya adik-adik bisa lebih ikuti, kita akan masuk dalam contoh soal. Oke, jadi di sini sudah ada contoh soal. Yanti, Yosua, dan Rian pergi ke toko buku. Yanti membeli 2 buku dan 1 pensil dan membayar Rp7.000. Yosua membeli 1 buku dan 3 pensil dengan harga Rp8.500. Berapa yang harus dibayar dia jika ia membeli 1 buah buku dan 1 pensil? Oke, sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah penyesalan. Kita menyelesaikan yang mana yang menjadi variabel X dan yang mana yang menjadi variabel Y. Dan di sini kita misalkan yang menjadi variabel X itu adalah buku. Yang menjadi variabel Y adalah pensil. Nah, setelah kita membuat penyesalan seperti ini, ada yang namanya itu tabel matematika. Tabel model matematika. Nah, ini lebih membantu kita agar kalau kita membuat model matematika akan lebih mudah ketika kita membuat tabel terlebih dahulu. Jadi kita buat dulu seperti ini. Ini kita misalkan sebagai X atau buku, yang ini sebagai Y atau pensil. Nah, di sini Yanti, Yosua, dan Rian. Nah, di sini yang kita misalkan sebagai X adalah buku. Kita lihat dia pertama Yanti dulu. Yanti membeli 2 buku dan 1 pensil. Dan di sini kita tulis 2 buku dan 1 pensil dengan harga Rp7.000. Kemudian Yosua dia membeli 1 buku dan 3 pensil dengan harga Rp8.500. Kita tulis di sini bagaimana? 1, 3. Kemudian untuk Ria, 1 buku, 1 pensil. 1 pensil. Nah, ini yang kita mau cari. Nah, setelah membuat tabel model matematika, sekarang kita akan membuat model matematikanya. Jadi kita sudah bisa membuat persamaan. Untuk baris yang ini kita membuat persamaan pertama, yaitu tulis modelnya seperti ini. 2x tambah y sama dengan 7.000. Kemudian persamaan yang kedua bagaimana? X ditambah 3Y. 3x tambah 3y sama dengan 8.500. Oke. Ini adalah bentuk persamaan yang sudah kita peroleh dari tabel model matematika. Nah, sekarang setelah kita membuat model matematika yang seperti ini, kita akan mengubah dia ke dalam bentuk matriks. Nah, sekarang kita membuat seperti ini. 2. Kita misalkan ini matriks A. 2, 1, 1, 3. X, Y sama dengan 8.500. Nah, kita sudah buat dia kita sudah mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikannya dengan metode determinan. Nah, sekarang kita sudah bisa terapkan rumus yang sudah kita tahu tentang bagaimana mencari determinan dari matriks. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mau menyelesaikan ini dengan menggunakan determinan matriks atau 2 kali 2. Nah, rumus determinan matriks tadi bagaimana? Determinan contohnya matriks A, determinan A sama dengan A dikali B, ya, dikurang B dikali C. Ya. Jadi kita akan menggunakan rumus untuk mencari determinan dari matriks A. Matriks A itu A sama dengan elemennya itu 2, 1, 1, 3. Kita menentukan determinannya. Maka di sini
cari dulu untuk X. Untuk X sama dengan dx per dt. Nah sekarang dx, bagaimana kalau kita mencari dx? Dx itu kita bisa menggunakan metode Cradles seperti sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk menggunakan metode Cradles untuk mencari dx, kita lihat di contoh yang tadi itu di yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Ketika kita mau menentukan dx, di sini kita lihat kita mau menentukan dx, maka kita gantikan yang ada variabel x ini dengan bilangan yang ada di sebelah kanan sama dengan. Kita akan menggantikan x ini dengan bilangan yang ada. Jadi dia seperti ini. 7.000, kemudian ini 8.500. Kemudian kita tuliskan kembali ini. Ini kita tulis kembali. Karena kita mencari dx. Jadi di sini 1, 3. Sehingga kita tinggal cari determinannya itu dengan cara seperti yang tadi. Kita kalikan elemen pada diagonal utama dengan elemen pada, kita kurangkan dengan elemen pada diagonal samping. Jadi sekarang 7.000 kita kalikan dengan 3. Kemudian kurang 1 kali 8.500. Ya. Sama dengan 21.000. 21.000 kurang 8.500. Nah, di sini Ibu punya uang 21.000. Kurangkan dengan 8.500. Berapa sudah? 12.500. 12.500. 11.500. Ayo kita pulang. 13.500. 12.500. Ibu punya uang 21.000. Ibu kurangkan dengan 8.500 seberapa? Ini tunggu itu. 21.000 kurang 8.500. 11.500 Ibu. Dari semua? Oh, 12.500. Berapa benar? 11.500 Ibu. 12.500 Ibu. Jadi saya sama ya? 21.000 punya uang 21.000. Terus Ibu pertama Ibu kurangkan dulu dari 8.000. Berarti seberapa? 9.000. Tidak Ibu. 13.000. 21 kurang 8, 31. 21.000 kurang 8.500 berapa? 31.000 Ibu. Bukan Ibu. Bagaimana Petra berapa di sini? Itu kalau kurang Ibu berarti ini 11.500 Ibu. 11.500. Oh asik? Oh iya Ibu, saya lupa. Saya harusnya 12.500 kurang Ibu. Asik bilang 13.500. Tidak yang benar. 12.500. So tidak 10.500. Kita sama-sama ya? Iya. Ibu punya uang 21.000. Ibu masih kurang dengan 8.000. Sisa berapa? 21 kurang berapa? 3. 3. Apa lihat dia bilang 3? 13.000. 13.000 Ibu kurang dengan 500. 12.000. Iya. Jadi 21.000 kurang 8.500 sama dengan 12.500. Pintar. Nah sekarang kita sudah dapat untuk determinan X ya. Kemudian kita harus masuk ke dalam rumus yang kita cari. X sama dengan determinan X ya 12.500. Kita bagi dengan determinan. Determinan tadi itu adalah 5 sama dengan 12.500 bagi 5 sama dengan berapa? 2.500. Benar sekali 2.500. Sampai sini bisa ikuti, bisa dipahami. Jadi X-nya itu sama dengan 12.500 bagi 5 sama dengan 2.500. Nah sampai sini sudah paham? Ada yang pertanyaan? Bagaimana ya Yusro? Saya masih bingung kenapa 12.500 apa ini 2.500 dapatnya dari mana? Oke, kenapa di sini 2.500 bagi 5 itu dapatnya kenapa bisa 2.500? Ya.
supaya bisa ini apa? Kalikan yang ini saja. Kalikan 2.500 dengan 5. Nanti pasti hasilnya 12.500. Bagaimana solusi ini? Bisa. Baik. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut untuk mencari nilai Y. Oke, ini sudah selesai catat? Sudah. Boleh hapus? Boleh. Sudah dihapus? Sudah. Boleh. Untuk menentukan DY, kita akan menggunakan cara sama seperti kita menentukan DX. Nah, kita ingat tadi itu ada persamaan 2X tambah Y sama dengan 7.000. Kemudian persamaan yang kedua tadi 3X tambah 3Y sama dengan 2.500 ya. Nah, karena di sini kita mau mencari DY, maka kita akan menggantikan Y yang ini di bagian sini itu dengan bilangan yang ada di sebelah kanan ditambah sama dengan. Jadi di sini kita bisa tuliskan 2, 1. Kita gantikan yang Y ini dengan yang ini, maka di sini 7.000, di sini 8.500. Nah, sekarang tinggal kita kalikan untuk mendapatkan determinan. Bagaimana di sini? Bagaimana yang di sini? 2 kali 8.500. Oke, 2 kali 8.500 dikurang 7.000. Sama dengan di sini berapa asli? 2 kali 16.500. 3.000. 17.000 Ibu. 16.500 atau 17.000? 17.000. 16.500. Tidak, 2 kali 8 sudah 16 baru yang 500 itu. 2 kali 500 kan 17.000. Oke, sama-sama itu. 2 kali 8.500. 2 kali 8 15. 2 kali 500 jadi 17.000. Iya, 17.000. Kurang dengan 7.000. Sama dengan berapa di sini ya, Tuan? 10.000. 10.000. Nah, di sini kita sudah mendapatkan DY. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus untuk mencari Y. Y sama dengan DY per D. DY-nya 10.000. Kita bagi dengan determinannya itu 5. 10.000 bagi 5 sama dengan berapa, Petra? 2.000 Ibu. 2.000. Nah, di sini kita sudah dapat nilai Y yaitu 2.000. Nah, kita lihat pertanyaannya tadi. Berapa yang harus dibayar dia jika ia membeli 1 buah buku dan 1 buah pensil? Dari sini kita sudah tahu, oh ternyata harga 1 buah buku itu 2.500 dan harga 1 pensil itu ternyata 2.000. Nah, sekarang kita perhatikan dia punya pertanyaan. Berapa yang harus dibayar? Berarti berbicara tentang total keseluruhan yang harus dia bayar. Nah, di sini jadi kita bisa simpulkan X tambah Y sama dengan, kita masukkan nilai X. Nilai X nya berapa? 500 tambah dengan nilai Y nya 2.000 sama dengan berapa di sini? 4.500. Jadi yang harus dibayar dia jika ia membeli 1 buah buku dan 1 pensil totalnya itu 4.500 dengan harga masing-masingnya itu untuk harga 1 buku 2.500 dan harga 1 pensil itu 2.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tanya, ada yang bingung? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, mana Yusuf? Asal sebelum tadi berapa tadi yang dicarikan di Y sama D per D terus DX per D. Saya determinan ada di situ langsung dapat X sama Y. Itu dari mana kita terus X sama Y? Ya, pertanyaan bagus dari Yusuf. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah misalkan X itu sama dengan buku atau X itu sebagai buku. Kemudian Y itu sebagai pensil. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan harga untuk 1 buku itu 2.500 dan juga harga untuk 1 buku pensil itu 2.000. Jadi kita gantikan untuk nilai X itu kita gantikan
dan dia itu kita gantikan dengan 2000. Kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan 4.500. Jadi dia itu harus membayar 4.500. Nah, bagaimana Yusuf sampai sini paham? Paham Bu. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, jadi sekarang ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Kalian silakan duduk dalam kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 2 orang. 2 dari lagi. Oke, sudah berkelompok? Sudah ibu. Nah, di sini ibu punya LKS. Di dalam LKS ini ada pertanyaan. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman, kemudian jawab pertanyaan ini, temukan solusinya. Setelah itu, ibu akan minta salah satu kelompok untuk mewakili untuk presentasi ke depan. Jadi korban di LKS ini, silakan kalian kerjakan untuk masing-masing. Silakan dikerjakan. Waktu untuk pengerjaan itu 15 menit. Oke, tadi dari soal yang dikasih itu ada yang tidak paham dengan pertanyaannya atau yang bingung dengan pertanyaan di LKS? Sudah paham dengan pertanyaan? Paham Bu. Paham ibu. Silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan? Belum ada yang Oke, tadi waktu diskusi kalian sudah selesai. Dan sekarang ibu minta salah satu dari kelompok. Ibu mau dari kelompoknya Petra saja. Dari kelompoknya Petra yang presentasi jawaban di depan. Nanti kelompok yang lain silakan perhatikan terus nanti disimak gitu apa yang kita jelaskan di depan. Silakan dari kelompoknya Petra. Di sini Bu. Pas. Selesai? Oke, silakan dijelaskan jawabannya. Oke, Bu. Nah, pertama di sini diketahui 2 kg beras ditambah 2 telur itu harganya itu 27.500. 1 kg beras ditambah 2 butir telur sama dengan 15.000. Yang ditanya ini 1 kg beras dan 1 butir telur itu harganya berapa? Di sini punya pertanyaannya. Nah, kami dari kelompok memisahkan X itu sama dengan beras, Y itu sebanyak telur. Di sini 2X tambah 3Y sama dengan 27.500. X tambah 2Y sama dengan 15.000. Di sini kita masuk ke determinan. Jadi A ke matriks A sama dengan 2 X 1 dari X 3Y 3 2 2. Maka determinan A sama dengan 2 1 3 2 itu sama dengan ini 2 kali 2 3 kali 1 yang hasilnya itu 4 kali 3 sama dengan 1. Berikut kita masuk di dx per d itu sama dengan 2 kali 27.500 1 kali 15.000 3 dengan 2. Ini tadi dapat yang kenapa bisa pakai ini saya jadikan X itu dengan 27.500 ini dengan Y itu saya jadikan X ini 15.000 dari sebelah kanan seperti yang dijelaskan tadi. Jadi hasilnya itu sama dengan 2 kali 27.500 hasilnya 55.000. 1 kali 15 3 dengan 2 sama dengan 55 kali 2 3 kali 15 itu hasilnya 110.000 kurang 45.000. Jadi Tenang, kalian harus memperhatikan teman-teman yang menjelaskan di depan, harus
kali 30.000, 82 kali 1, yang hasilnya itu sama dengan 60.000 kurang 82.000, hasilnya sama dengan min 22.000. Lalu di sini kami mencari x, y berarti tambah dengan x yang tadi kita sama dengan 65.000 di sini, terus y-nya itu min 22.000 kurang 43.000. Sekian. Oke, jadi ini jawaban dari Petra. Nah, sekarang dari teman-teman, dari adik, silakan memberikan pertanyaan berdasarkan apa yang Petra sudah jelaskan, atau ada yang mau berkomentar. Silakan. Yanti, bagaimana? Tidak, kalau saya punya jawaban beda. Nanti punya jawaban beda, iya. Sekarang nanti tulis jawaban di papan. Kita sama. Oke, ini jawabannya Yanti. Silakan sekarang yang dijelaskan ke teman-teman. Oke. Di sini diketahui 2 kilogram beras ditambah 3 butir telur ayam itu harganya 2.500. Yang kedua, 1 kilogram beras ditambah 2 butir telur ayam itu harganya 15.000. Nah, di sini yang ditanya harga 1 kilogram beras dan harga 1 butir telur ayam. Yang pertama di sini kami misalkan x itu beras, y itu telur ayam. Setelah itu kami membuat tabel untuk lebih tertentu untuk membentuk model matematika. Di sini ada Eri, Yanti untuk kolom pertama, kolom kedua itu x, kolom yang ketiga itu y, kolom keempat itu harga. Nah, di sini ada soal di sini kan. Di sini Eri membeli 2 kilogram beras dan 3 butir telur ayam itu dengan 7.500. Nah, untuk telur ayam itu kan kita untuk berasnya itu kan kita misalkan dengan x. Di sini Eri kan belinya 2 kilogram beras. Jadi x yang di sini kita tulis 2, y yang kita tulis 3. Untuk Yanti, untuk x-nya kita tulis 1. Untuk y-nya kita tulis 2, karena di sini 2 butir telur ayam. Habis itu yang ditambahkan x dengan y. Setelah itu kita buat persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 27.500, x ditambah y sama dengan 15.000. Nah, kita misalkan matriks A. Di sini kan di sini 2x, jadi kita tulis 2 di sini. Untuk di sini x kita tulis 1 di sini kita tulis 3, di sini kita tulis 2. Sekarang kita cari determinan dari A. Di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikurang 3 kali 1. 2 kali 2 itu 4, 3 kali 1 itu 3. 4 kurang 3 itu sama dengan 1. Jadi determinan A itu sama dengan 1. Sekarang kita masuk pada dx. Untuk x kita cari nilai x di sini. X sama dengan dx per d. Di sini untuk nilai x-nya kita lihat dari persamaan yang kita sudah buat. Ketika kita mencari nilai x, kita akan dikali x-nya ini dengan bilangan yang ada di sebelah kanan sama dia. Jadi 27.500 untuk y-nya tetap dikali untuk y-nya 3. Untuk persamaan yang kedua 15.000 dikali dengan x-nya 15.000, y-nya 2. Setelah itu 27.500 dikali dengan 2, 3 dikali dengan 15.000. 27.500 dikali 2 itu 55.000.
55.000 dikurang 45.000 itu 10.000. Sekarang kita masuk untuk kita cari nilai x sama dengan dx dari d. Di sini nilai dx-nya itu 10.000. Untuk determinannya dia itu 1. Jadi 10.000 dibagi 1 itu sama dengan 10.000. Yang kedua kita cari d. Nah d di sini 2, 1. Sedangkan untuk nilai y-nya kita gantikan juga dengan bilangan yang ada di sebelah tanda sama dengan 2. Kita di sini nilainya kita ganti dengan 7.500. Di sini juga kita ganti dengan 15.000. 2 kali 15.000 dikurang 27.500 dikali 1 sama dengan 30.000 dikurang 27.500. Itu sama dengan 2.500. Sekarang kita cari nilai y. Y sama dengan dy per determinan. 2.500, nilai dari dy itu 2.500, sedangkan determinannya itu 1. 2.500 dibagi 1 sama dengan 2.500. Jadi dari soal yang terakhir, berapakah harga 1 kg beras dan 1 butir telur ayam? Jadi di sini harga 1 kg beras itu 10.000 dan harga 1 butir telur ayam itu 2.500. Bagaimana? Baik, itu penjelasan dari Yanti. Sudah Yanti, selamat dulu. Terima kasih. Bagus sekali. Dan di sini kita punya dua kemungkinan jawaban yang berbeda. Kira-kira yang kalian lihat mana yang kita dapat? Yang pertama kali Kalau ibu. oh yang pertama bukan punya jawaban. Kalau ibu. Oke. Kita lihat sama-sama saja. Jawaban Kita lihat sama-sama dari pekerjaan dari kelompoknya Petra. Di sini kita lihat diketahui, ditanya misalkan di sini sudah pas. Kemudian kita lihat di sini untuk mencari nilai x y z. Oh, ternyata di sini Petra mengalami kesalahan konsep. Kesalahan konsepnya itu pada penentuan metode Kramer atau penyelesaian metode Kramer, sehingga kalau Petra sudah salah di langkah ini, otomatis langkah selanjutnya juga mengalami kesalahan. Nah kita lihat jawabannya Yanti sekarang. Jawabannya Yanti bagaimana? Benar ibu, metodenya juga sudah pas, kemudian penyelesaiannya juga sudah sesuai. Jadi kita simpulkan jawaban yang paling tepat itu jawaban dari kelompoknya Yanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai untuk determinan matriks order 2x2. Sekarang ibu kita akan membuat kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang buat kesimpulan? Harus bisa buat kesimpulan ya. Kita harus berani menentukan pendapat kita. Kita harus berani buat kesimpulan. Dari Yesua, ya silakan. Iya. Ada lagi yang buat kesimpulan? Tidak ada. Oke, kita tadi kesimpulan oleh Yesua itu sudah secara garis besar ya. Jadi kita sudah belajar tentang determinan, kemudian kita sudah bahas tentang bagaimana kaitan dari sistem persamaan linear dengan determinan matriks. Pelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian semua bisa benar-benar mengerti, benar-benar pahami. Kemudian untuk adik-adik yang lain, ketika Ibu kasih kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya. Ketika Ibu kasih kesempatan bertanya saja, Ibu kasih waktu untuk bertanya, kesempatan bertanya seluas mungkin. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya supaya tidak terjadi kesalahan yang sama seperti yang tadi, terjadi kesalahan konsep dan lain sebagainya. Jadi depannya Ibu harap adik-adik semakin berusaha untuk